Ya, Pak An. Ya. Lama tak tidak ketemu, Dik. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Itu hari dia sempat kejanjian mau ketemu. Kenapa, Ki, Pak? Oh, kemarin itu Iya. mau cerita terkait kegiatan sekolah. Oh, iya, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantukan ke ini, Pak? Eh, apa namanya? Butuh solusi mungkin terkait kegiatan apa? Saya kan jadi pembimbing LKS Iya, Pak. nasional, Iya, mewakili Provinsi Sulsel iya, di sekolah. iya, Agak Pak. bingung ke ini caranya membimbing karena satu sisi mengajar, satu sisi membimbing. Hmm, jadi bingung ke ini, Pak, Dik. Jadi ada kebingungan ini antara kita mau mengajar dengan melatih, begitu ya, Pak? Iya, Kira-kira apa tujuan tak ini, Pak? Ajak kejadian ini kita minta solusi ya, Pak, Dik. Tujuan tak iya. ini. Iya, jadi hmm, berarti sibuk sekali Ki, Pak, Dik. Sibuk sekali Ki di sekolah tak karena bingung Ki antara melatih dengan mengajar. Mengajar. Iya. Kira-kira bagaimana itu, Pak, kita cara tak menangani dua pilihan tadi antara mengajar dengan melatih? Untuk saat ini Iya. eh, saya jalan terbata-bata ini karena apa istilahnya ya, yang di yang jadi pembimbing LKS juga kan ilmu yang diajarkan bukan ilmuwan. Kalau menurut saya ilmu yang diajarkan untuk anak yang mau LKS ini bukan ilmu anak SMK. Oh, begitu ya, Pak. Karena dia dari Autodesk sampai Revit sampai Navisworks itu sudah 5D-nya bangunan. Luar biasa ya, Pak. Nah, saya juga belum mahir itu di 5D, baru sampai Hmm, 4D. iya. Jadi kira-kira dari skala 1 hingga 10 ini posisi masalah ada di angka berapa, Pak? Apanya nih tingkat Tingkat iya, tingkat urgensinya? masalah iya, betul. Yes, saya ada yang di tingkat 9 kayaknya itu. Oh, luar biasa. Berat betul ya, Pak. Iya, karena kan enggak ada guru yang sampai ke tahap itu. Iya. Enggak ada Hmm, tempat cari solusiku begitu ya. iya, iya, iya. Jadi ke depannya, Pak, Pak Aan ke depannya, kan Pak Aan ini sibuk antara 2 pilihan ya, Pak. Ke depannya, solusi apa yang bisa Bapak, eee, apa istilahnya ini, solusi yang bisa Bapak, hadapi ke depannya apa? Yang bisa Bapak, istilahnya, menghadapi 2 pilihan ini bagaimana caranya Bapak menyikapinya? Hmm, ya untuk sementara sambil jalan dulu. Oh iya begitu ya, Pak, ya? Karena saya mau minta tolong sama siapa. Di satu sisi tidak ada yang bisa kuasai selain saya di sekolah. Di satu sisinya itu pun sekarang mengajar pun saya terpaksa harus digeser lagi, bukan jurusan yang istilahnya sekarang apa namanya, yang harusnya kan jurusan DPIB sekarang jurusan Mhm, TKP lagi diajar, iya, sipil, bukan arsi. Jadi mengajar pun masuk terbata-bata juga karena mengingat kembali nah. iya. Jadi kira-kira apaan strateginya Bapak ini menghadapi, eee, tantangan Bapak yang Bapak ceritakan tadi? Sebenarnya jadi Pak Aan ini berat juga ya, Pak.
Karena Iya, i kalau 2 kalau iya, 2 tantangan luar biasa ya, Pak, kalau sebagai itu Pak itu kemarin sempat juga, seperti ini dengan Pak Jamal, jadinya saya tambah pusing sebenarnya. iya, Karena satu sisi kan istilahnya kita mengerti posisinya juga guru-guru lain kan orang tua, dipaksakan ngajar ini juga ndak enak. iya, Akhirnya saya yang harus turun tangan. iya. Oh, berarti mau tidak mau Pak Aan yang harus turun tangan ya? Karena Iya, di karena sini Pak Aan yang kompeten. saya juga tidak yakin sebenarnya, Bu, karena Oh, iya, istilahnya 4D sama 5D itu kan bangunan sampai selesai, atur time schedule penjadwalan pembangunannya sampai selesai. iya, Anak-anak SMK sebenarnya dijadwalkan untuk selesai sampai di 3D bangunan, Ji. Namun di Workskill LKS nasional dia harus sampai 5D. iya, Nah, kalau anak kuliah itu, Bu, banyak juga anak iya. kuliah, Berarti jurusan tak Pak, agak berat memang ya, Pak? Mengajar untuk mengajar di mana ki Pak Pak Aan mengajar di mana lagi? Saya lupa SMK lagi, Pak. nasional, Bu. SMK Oh, nasional, iya, SMK SMK ya, Pak. SMK Negeri 2 Makassar. Iya. Kira-kira Pak, siapa yang dapat membantu Bapak? Artinya di sini Pak, adakah yang bisa kita ajak kolaborasi? Atau bagaimanakah Pak dengan rekan sejawat atau dengan, teman-teman lain? Siapa yang bisa bantu kira-kira Pak, kalau menghadapi situasi yang sulit di sekolah Tak? Untuk saat ini saya bisa bilang tidak ada. Tidak ada ya Pak? Jadi untuk bisa membantu saya menyelesaikan juga melatih anak-anak, yang pertama harus ada fasilitasnya, Bu. Itu Iya, laptopnya ndak boleh di bawah harga 10 juta untuk bisa akses wow, Revit. luar biasa ya Pak. Yang kedua, pemahamannya tentang bangunan harus tinggi, karena Iya, satu kali menggambar harus ada tahu ukuran, simbol, dimensikan ukuran, simbol, warna, iya, materialnya apa, baru boleh menggambar. begitu ya Pak? Iya. Jadi tinggal satu harapannya, Yang Iya, Maha Kuasa. iya, alah, iya Pak, betul. Ya, satu-satu harapan itu Yang Maha Kuasa yang bisa membantu kita. Insyaallah pasti Pak Aan kuat. Tapi, Kemudian ya Pak, kenapa Pak Aan? saya hanya baru bisa bilang seperti itu ketika sudah saya lewati. Betul Pak. Jadi, menarik sekali ya Pak. Selanjutnya saya nanti mau dengar lagi nanti nih ya, Pak, kita janjian lagi Pak ya. Kira-kira kapan lagi Pak kelanjutannya nih, bincang-bincang Pak? Mungkin, eee, s anunya kan LKS-nya kan Iya. Agustus, tanggal 19 sampai 5 hari lah di Lampung. Wah, di Lampung ya Pak acaranya? Iya, itu pun nggak boleh pakai software bajakan, sudah saya perbaikan semua. Harus yang aslinya Pak? Paling tidak ada lisensi pendidikan. Iya, Jadi saya habis suruh install ulang tadi semua, selesai nih. Aduh, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah itu suatu solusi ya Pak. Ketika Pak Aan sudah bisa menyelesaikan itu suatu kepuasan iya, tersendiri untuk Pak Aan. putus urat malu, Bu, bicara sama orang luar negeri minta tolong minta lisensi pendidikan. Luar biasa ya Pak Aan. Ya Pak Aan, sebenarnya saya mau tanya lagi nih Pak Aan, bagaimana perasaan selama kita diskusi ini Pak Aan? Ya, agak was-was juga sama masih nggak bisa menentukan arah begitu, karena kan Iya, ada banyak sekali problem yang muncul ketika betul. bergerak di bidang ini. Iya. Mmm, eee, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari pertemuan hari ini Pak Aan?
Iya, jadi, eee, apa, untuk menyelesaikan, pendampingan LKS ini ya saya paling bisa untuk saat ini ya merangkak saja yang jelas tetap bergeraklah. Karena kapan saya berhenti, ndak ada jalan ini, siswa juga tidak ada yang bisa bimbing. Iya, Bergerak meskipun hanya satu langkah setiap hari itu sudah masuk kategori bergerak. Saya juga mulai, menonton tutorial-tutorial di YouTube apa semua, iya, Pak. yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Waduh, referensinya pun masih kurang, Bu. Gitu ya, Pak. Seru sekali ya, Pak, Eh, perbincangan hari ini. eh, kesannya saya kayak, aduh, Bu, bukan seru sih, kayak berat ya, tekanan dari batin sama pikiran. Pak, seru seru karena banyak sekali bebannya Pak Adin yang di dikomunikasikan ini hari ya, Pak. Tapi semoga Pak An bisa melewatinya ya. Karena ini, saya dengar tadi sudah ada, ketika Pak An sudah menyelesaikan atau menginstal itu sudah ada kepuasan tersendiri, itu salah satunya suatu kebanggaan ya, Pak An. Tidak mudah Iya. loh jadi Pak An. Iya betul, Bu, karena guru lain pun belum tahu caranya melobi ke autodesk.com supaya dikasih lisensi. Nah, saya sudah tahu caranya. Iya, eee, oke Pak An, untuk hari Iya, ini, eee, sudah cukup dulu ya Pak An, karena kita terbatas waktu. Eee, Terima kasih banyak ya Pak An, untuk, bincang-bincang kita hari ini. Iya, siap. kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Iya Pak An, sekarang evaluasi Pak ya, kita evaluasi dulu, Nah, itu yang evaluasi maksudnya saya yang mengevaluasi metode atau bagaimana? sama-sama kita mengevaluasi kapan Pak? Atau saya Yang evaluasi? yang kayak survei kemarin itu? Iya, evaluasi langsung Pak. Oh, yang pertama itu kan pertanyaannya refleksi coaching. Iya, Apa yang sudah baik selama percakapan? Jadi yang pertama, istilahnya, sudah berjalan cukup baik nih. Jadi, mengajak saya lebih bercerita. iya Pak. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin, bobot pertanyaannya begitu ya, Oh iya, sama struktur pertanyaannya kayak dari awal, apalagi apalagi wah itu memang agak tantangan. iya, terima kasih Kemudian, Pak. kondisi, supaya kita hadir penuh saat coaching, Iya, ya memang harus dikasih silent tapi cukup fokus tadi. Saya nggak tahu sampai 15 menit tadi atau tidak ya, Bu? tercapai Pak, pas Nah 15 menit. Iya, nah terus apa yang dilakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkan, ya mungkin, sering-sering latihan lah karena iya, pertanyaannya mungkin masih bisa lebih berbobot sedikit lagi. iya. Terima kasih Pak An. Ya, jadi setelah itu saya lagi Iya, coach. kita lagi yang coach. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kurang baik sih, Pak. Apa yang, sedang, Ibu kerjakan saat ini? Eee, Banyak tugas, Pak, ya. Mhm. Iya, karena tahun ajaran baru ya, Pak. Nah, jadi, eee, pertemuan kita, pada hari ini kan, atas, apa namanya, atas, kebutuhan kemarin ya. Jadi, yang ingin saya tanyakan, dalam sesi, ini, ya apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching ini?
Iya, sebenarnya, ada yang ingin saya ceritakan, Pak, ada sedikit masalah ini. Jadi siapa tahu ini masalahku, saya bisa dapat solusi dari Pak Aan, makanya Pak, sempat itu kemarin saya WA Ki, ajak janjian. Mmm, Iya. Jadi begini, Pak, sekarang kan, kita ini sebagai seorang guru dituntut ya, Pak, dituntut untuk bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan baik. Sedangkan, saya itu, Pak, belum bisa terlalu memaksimalkan, apa ya, eee aplikasi-aplikasi, Pak. Aplikasi-aplikasi yang ada di teknologi itu untuk, penerapan di kelas saya. Eee, mmm, kita ini, Pak, kalau mengarah ke Bapak pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara itu, kita seorang guru harus mengikuti zaman ya, Pak. iya. Iya, tapi di sisi lain saya belum terlalu bisa memaksimalkan teknologi, Pak, di kelas, begitu. Oh, ya jadi, apa sebenarnya yang jadi tantangan terbesarnya Ibu saat ini? Itu ya, Pak, tantangannya mungkin, bagaimana caranya saya bisa, eee, menerapkan teknologi teknologi di dalam kelas, dalam pembelajaran. Jadi tantangan saya itu, eee, saya ingin, peserta didik saya lebih paham. Jadi dengan, peserta didik saya paham, tentunya ke saya dulu dapat toh, saya dulu, Pak, yang Mhm, harus paham. Tapi di sisi lain itulah, Pak, yang jadi tantangan saya. Kendalanya mungkin dari sarana prasarana, Pak, itu. Jadi di situ saya pusing, Pak, karena itu anu makanya saya WA Pak, bilang, "Pak, bagaimana ini?" Karena sekarang kita sebagai guru mmm, harus memang, Pak, banyak aplikasi yang dipahami. iya. Iya, Pak. Mungkin bisa kita ceritakan lebih detail lagi mengenai situasi ini, Apanya, Pak? kelas Kendalaku, Pak? kelas berapa? Iya, lebih Iya, detail lagi mungkin. kan kelas 7 kan, Pak, kan sekarang apalagi anak-anak sekarang, Pak, menggunakan handphone rata-rata. Oh, iya iya, Malas menulis, tapi itu kan zamannya sekarang, Pak. Kita kan harus mengikuti zaman, mengikuti, jadi anak-anak lebih bahagia saya rasa, Pak, kalau menggunakan aplikasi. Nah, saya kurang, Pak, aplikasi yang masih masih sedikit aplikasi yang saya pahami. mmm. Iya, Pak. Jadi Jadi, bagaimana bagaimana nih perasaan Teh nih terkait tantangan ini? perasaanku itu, Pak, mmm, campur-campur sih, Pak. Di sisi lain seorang pendidik pasti kita harus terus belajar. Mhm, Iya, mmm, jadi rencana selanjutnya mungkin, eee, harus lebih banyak mengetahui aplikasi-aplikasi ya, Pak. oh jadi yang sudah kita coba lakukan ini apa? Untuk atasi Mmm, itu hambatannya? yang saya sudah lakukan, yang pertama itu, Pak, khususnya saya ya, Pak, banyak Ya, mengikuti webinar-webinar, pelatihan-pelatihan ya, Pak, supaya, aplikasi-aplikasi yang menarik untuk diterapkan di kelas, tambah tambah lebih menarik ya, Pak, untuk peserta didik. Jadi mmm, anak-anak sekarang itu bagaimana kita sebagai guru lebih kreatif, gitu, Pak. mmm, jadi itu langkah-langkah yang kita ambil nih untuk atasi tantangan Iya, tadi. Untuk kemudian, sumber Pak, ya, saya adakan juga kolaborasi ya, Pak, bersama rekan sejawat saya, jadi untuk mmm, itu, Pak, tet salah satunya. jadi, sumber daya atau dukungan apa yang kita butuhkan ini? Dukungan moral, dukungan pokoknya, Pak, sarana prasarana itu harus dilengkapi ya, Pak. Iya, Karena iya, karena biarpun kita mau memakai aplikasi apapun itu kalau tidak tertunjang sarana dan prasarana itu saya rasa sulit ya, Pak. Tapi kan iya, sekarang anak-anak di era ini, Pak, siapa yang tidak menggunakan teknologi ya, Pak. Ya, iya, dengan handphone saja mereka sudah bisa paham, iya, belajar. Jadi bagaimana saya, Pak, khususnya, eee, apa ya, Pak, dengan masalah saya tadi itu, eee, rencana-rencana yang saya bisa, lakukan itu.
Yang pertama saya pribadi dulu, saya harus menguasai beberapa aplikasi, dengan itu tadi Pak, mengikuti webinar, kemudian, mengadakan praktek-praktek, secara langsung ya Pak, ke Iya. peserta. Iya. Jadi jadi kapan dimulai ini langkah pertamanya? Secepatnya Pak. Mungkin kan ini tahun ajaran baru Pak, jadi sepertinya, se hari Senin depan lah, insyaallah. Nah, terus, bagaimana supaya kita tahu bahwa, tandanya bahwa Ibu, sudah berhasil mencapai tujuannya tadi? Iya Pak, dengan cara, peserta didik lebih tertarik lagi dan lebih Mhm. meningkatkan, penggunaan aplikasi-aplikasinya, Pak. Artinya di sini aplikasi yang saya ajarkan itu dia bisa, menerapkan atau mempraktekkan secara langsung. Iya. Jadi ketika itu berarti sudah berhasil ya, Iya, Pak. tercapai? Mungkin dengan begitunya saya rasa sudah tercapai, Pak, karena, yang dulunya saya tidak bisa mengaplikasikan, dengan Mhm. mengikuti webinar atau, bercerita dengan Pak Aan misalnya ya, saya Iya. banyak saya juga banyak belajar, eee, kemudian banyak sharing-sharing ya, Pak. Mhm. Iya, saya rasa langkahnya sudah tepat nih. Terus, apa yang kira-kira bisa saya dukung Ki dalam proses ini? Mmm. Kalau menurut saya ya, Pak, Pak Aan dukung saya secara apa ya, Pak, bisa langsung sharing atau Mhm. diajar langsung lah, Pak. Siap. Ya, terima kasih ya, Pak. Sebenarnya Siap. saya memang dari dulu mau sharing-sharing ya, Pak, sama Pak Aan, cuma Pak Aan sibuk sekali. Jadi, oke kita lanjut pertanyaannya, masih ada 6 menit ya, Iya. sebelum saya ke tempat yang lain. Oke jadi, selama kita sesi tadi, ini bagaimana perasaannya Ibu ini setelah kita berbincang? Eee, mhm, agak sedikit deg-degan sih, Pak, tapi Pak Aan ini asik orangnya. Jadi, salah satu saya memilih Pak Aan ini untuk ajak sharing-sharing karena Pak Aan itu, orangnya baik, eee, selalu memberikan motivasi ya untuk saya. Jadi selama sharing ini berlangsung atau selama kita bertemu ini, Pak, alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan. Mmm, iya terus, ada hal lain yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait tadi? Eee, menurut Pak Aan bagaimana sih kita sebagai pendidik menggunakan aplikasi-aplikasi yang maksimal untuk, peserta didik, Pak? Mmm, saya rasa penggunaannya disesuaikan dengan umurnya, Bu. Begitu ya, Pak? Mhm. Jadi tadi kan Ibu sudah berhasil, sebenarnya susun strateginya sudah bagus, hanya Iya, saja mungkin mau diperjelas lagi ya. Jadi saya harap, dengan pertemuan atau coaching kita hari ini, iya, Pak, Ibu sudah dapat kejelasan, jadi lebih iya, Pak, semangat lagi untuk bertindak. iya, Pak. Oke, Terima kasih ya, jadi, Pak. sampai jumpa di, mungkin next pertemuannya kita bisa, bicarakan bagaimana Iya, tingkat, Pak, keberhasilannya ini sama anak-anak. iya, Pak. Karena SMP Budi, SMP, Pak, berarti fase D. D, oh D ini, Iya, D, berarti kelas 1 ya? iya, 1, Pak, 2, 1, 2. Iya, ini jadi, eee, semoga pertemuan kita hari ini tuh cukup membawa manfaat. Alurnya sudah benar untuk ke arah sana, tinggal, sebaiknya langkah-langkahnya segera dimulailah, iya, Pak, karena jangan ditunda-tunda. iya, Pak. Kata pepatah itu, "Don't make me waiting too long." Iya, Pak. Siap. Ya, terima kasih banyak Makasih ya, Ibu, Pak. Iya, Pak, saya terima kasih banyak, Pak Aan.
Ya. Jadi setelah itu apa lagi dibikin, Ibu? Saya evaluasi Pak Dek. Iya. Ya, terima kasih Pak Aan, karena sudah adakan coaching ini. Jadi yang ingin saya evaluasi sini sudah bagus semua sih Pak. Jadi dari tunggu dulu Pak. Apa namanya Pak, yang Oh, sorry. kalau Bacakan pertanyaannya dulu. iya. Nih, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Iya, sistem keterbukaan antara coach dengan coach sudah bagus ya Pak, bagus. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin yang perlu ditingkatkan dari segi pertanyaan mungkin lebih harus dipertegas lagi ya Pak. Tapi memang sudah bagus, tapi masih perlu ditingkatkan. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap hadir dalam kondisi hadir sebelum maksudnya hadir penuh lah. Iya, yang kita lakukan si coach ini sudah bagus karena Pak ini sudah fokus. Artinya dia hadir penuh. Sama yang terakhir itu terkait apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Dengan cara berlatih ya Pak, belajar dengan terus-menerus. Iya. Saya pikir itu ya sudah selesai. Tapi memang kadang kalau coaching kan kadang terextend ke waktunya lama, kadang berarti bisa lebih cepat Iya Pak. tergantung pembahasannya. Tapi pas 15 menit ini Pak. Iya, tapi Iya. saya kurasa tidak masuk saya 15 menit itu terbatas begitu untuk digali lebih dalam lagi. Iya, tapi sering kan kita berbicara Pak toh dengan pas ke intinya jadi terbahas di semua. Karena sudah coba merancang pola tuh supaya Iya. pas time-nya 15, jadi ada catatan-catatan kubuat tuh, jadi mulai dari bertanya, identifikasi, baru saya refleksi, baru saya kasih tindakan, baru terakhir baru aksi sama penutup. Saya rancangkan kalimat-kalimat awal untuk bertanya untuk umum. Iya. Nah, oh begini bagus ini. Agak dapat nih formulanya, cuma memang saya belum uji coba ke berbagai orang untuk di coaching. Iya. Bisa nanti berbagi praktik baik ini Pak. Dari berbagi semua. Kalau teknologi itu ada di platform PMM itu topik Iya. bagian Itu saya bilang kerja. Pak Di, sekarang itu pokoknya kalau mau jadi belajar pasti bisa karena apalagi yang tidak ada Pak Di, karena era ini era betul-betul era teknologi. Berbanding jauh itu kalau di saya, Bu. Oh begitu ya Pak. Cukup tahu saja belum cukup. Ya, ya, ya. Karena kalau di bidang saya harus dipraktekkan. Oh iya, berarti harus pengaplikasian Pak Di. Iya. Iya. Itu pun setelah tahap pengaplikasian belum bisa juga dikatakan selesai. Harus uji coba trial and error. Wah, luar biasa jurusan Pak. Kalau pemahaman teknologi Bu, itu di platform PMM terkait kerja sama HP, HP itu banyak di tutorialnya. Iya, tapi kalau kita langsung aplikasi, langsung Iya, pengaplikasiannya, harus praktek. aplikasi. Tidak bisa teori. Oh. Ajar anak-anak bikin buku lagi satu kali jadi Bu. Tapi harus tahu proses sama teori. Iya, Pak. Kalau anak SMP Pak. SMP, kalau nakal keras kah? Kenapa Pak? Kalau nakal karena SD keras, SMP keras kah? SMP. Lumayan Pak. Tergantung si anaknya Pak. Beda Pak. Kalau SMK dengan SMP itu Pak beda fase mereka. Iya. Kalau SMP itu masih masa
Ya, apalagi kelas 7 Pak diajar, lumayan. Saya khawatir nih kalau saya masuk situ diborongi aja. Ada SMP itu Pak, ya Enggak enggak. punya tantangan tersendiri sih Pak. Kayak kemarin Pak Jamal SD juga agak penasaran tuh, agak gitu kan. Iya di SMP itu Pak, mungkin dia banyak mau tahu Pak di kalau SMP itu. Karena dia baru-baru tinggalkan SD-nya, masuk ke SMP. Jadi istilahnya masih masa pengenalan ke mereka Pak, ke remaja. Jadi banyak mau coba-coba, mau ini, mau ikut-ikutan sama kakak-kakak seniornya. Jadi bagaimana kita sebagai guru yang membimbing Kontrol. mereka, pertama iya, karakternya dulu Pak toh, pembinaan karakter.